Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 211. Chapter 1263-1266. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Mata Xiaoyan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya bergejolak dengan keras karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Zai Xing bersikeras untuk menyerang. Itu karena, dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiaoyan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing benar-benar pergi keluar, dan bertarung dengan kerangka Do Seng ini meskipun karakternya berhati-hati. Ki, hantu tua yang licik. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Do Seng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiaoyan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari di mata Xiaoyan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini, pasti adalah teknik Do kelas Tian yang asli. Xiaoyan tidak berani diam lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak bersinar di bawah kakinya, saat dia menghindari pedang seperti jari-jari tajam dari kerangka itu. Semuanya, lakukan lebih banyak usaha. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zai Xing melihat warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Sukacita besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat merepotkan untuk ditangani. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai kebalikan. Kerangka yang tampaknya lemah ini, mampu menahan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar, yang mengindikasikan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan mereka bahkan akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Bang bang bang. Doki yang luas dan perkasa itu seperti bintang jatuh, saat merobek langit dan meledak hebat di tubuh kerangka Do Seng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang sangat keras dan kokoh itu, sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok Xiaoyan, warna merah pada kerangka Do Seng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melonjak dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zai Xing dan yang lainnya terkejut, saat melihat kerangka Do Seng tiba-tiba berhenti bergerak. Segera, mereka mengambil kesempatan ini. Serangan seperti badai terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiaoyan juga menjadi sedikit tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit Do Seng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan dihabisi dengan cara yang mudah. Cepat, tinggalkan aula. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah mundur dengan cepat. Mengaum. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Do Seng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar, tampaknya dipancarkan dengan tenang dari zaman kuno. Kreasi hebat telapak tangan surga. Suara serak dan kuno terputus-putus ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiaoyan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya, saat dia pergi keluar untuk bergegas menuju kejauhan. Ini menggunakan teknik Do, cepat mundur. Sementara Xiaoyan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu tentang apapun, karena mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan. Wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau, ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Namun,
Sementara dia mengutuk, kecepatan larinya juga tidak sedikit pun lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Pada saat aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Do Seng tampak hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan kanannya, sampai kelihatannya telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Mengaum. Ketika jejak terakhir darah berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Do Seng. Bintik hitam ini benar-benar hitam pekat yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwanya akan tampak ditelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Do Seng tiba-tiba mengangkat tangannya, ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu menghantam keras tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tulang mendarat. Saat itu membuat kontak, lantai batu yang sangat keras itu langsung menghilang, menampakkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Tanah menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu tiba-tiba menyebar. Cahaya hitam tersebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, tempat di mana lingkaran hitam mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang. Tidak sedikit pun yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, muncul misterius dan menakutkan. Cepat, lari. Adegan yang menakutkan itu membuat semua orang merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang bahkan lebih mengejutkan, adalah bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan isap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam, dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun ampas. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang dengan liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan isap itu. Akhirnya, mereka terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi mati rasa, saat mendengar jeritan sengsara terus-menerus muncul. Jenis teknik Do ini pasti dari kelas Tian. Sosok Xiaoyan, yang bergegas meledak, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya saat ini. Nyala api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya. Ada beberapa teriakan menyedihkan berulang yang terus-menerus muncul di depannya, saat sosok manusia terbang dengan cara yang tidak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi, menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa dingin. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah kehidupan seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Gaya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus kabur. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiaoyan tiba-tiba mengatupkan giginya, saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami yang memecah api. Buka segel gunung. Flipping Sail. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, tembakan itu keluar dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiaoyan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang, saat menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sekejap. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan suara, swoosh, saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini, dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu jatuh ke lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat hancur.
pekikan. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan bangkit ke atas, lelaki tua berjubah hitam itu tidak jauh di belakangnya, juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan, dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan yang lainnya, juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga mencapai batasnya, ketika Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir, dan dengan menyedihkan mendarat di sebuah alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan, saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan dari banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang dalam besar 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas bahkan tidak memiliki sedikit pun sisa sampah. Meneguk, Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam tadi, mereka pasti akan mati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang saat ini. Jelas, jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh elit Do Seng itu, juga benar-benar lenyap pada saat ini. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari matanya. Napas Xiao Yan menjadi lebih berat karena kerangka Do Seng, hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak sisa spiritual yang ditinggalkan oleh elit Do Seng juga benar-benar menghilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan, karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya mendesah lega. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Telapak tangan dari kerangka Do Seng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya. Mata Tianhuo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Do yang begitu menakutkan. Ini pasti teknik Do kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa sisa yang ditinggalkan oleh elit Do Seng. Jika itu dilepaskan oleh elit sejati Do Seng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan setengah dari pegunungan tulang. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan, seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hihi, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Ziyan tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiao Yan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar, saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini, yang selamat, mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Do Seng. Xiao Yan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Do kelas Tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Do Seng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kami paling diawetkan. Tianhuo Zunze berbicara dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Zai Xing berada.
Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, diriku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze mendengus dingin saat tubuh hantu tua Zai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerak-gerakkan tubuh pada saat yang sama, saat teriajan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Zai Xing. Masing-masing melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan itu langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan ganas yang menyerbu dari belakang, juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka bertiga menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar dengan aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Doseng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, bagaimanapun, angin yang sangat tajam dengan keras menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin tajam ini dari belakang, tangan hantu tua Zai Xing, yang memegang kerangka Doseng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huang Xuan. Bang! Angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka tersebut, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Doseng. Dia tidak mengatakan apapun saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Kamu ingin kabur? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zai Xing tepat saat dia berbalik. Sebuah pedang besar yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Dentang. Pedang berat itu meretas kerangka. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiaoyan juga diguncang hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Doki dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang, yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Doseng itu adalah harta karunnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Zai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri, dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menasihati mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Dozun, untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat.
Meskipun mereka memiliki beberapa skill, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan, ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran rakus di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang diperoleh orang yang memiliki kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega, ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zai Xing tampak sangat menyedihkan, saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Hantu tua Zai Xing juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Doki yang besar dan perkasa secara langsung menyerang bahu kerangka Do Seng dengan keras. 3 gelombang doki yang besar dan kuat, menghantam tempat kerangka yang sama pada saat yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retak, kerangka Do Seng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak dapat menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zai Xing mencengkeram tulang Do Seng dengan kuat. Tangan kirinya kerangka itu benar-benar langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan, tulang di tangan hantu tua Zai Xing terlempar. Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya berkelebat dan terbang menuju kerangka itu yang telah terlempar. Namun, tubuhnya belum bisa mencapainya saat sosok muda muncul lebih awal darinya. Ia meraih lengan kiri patah kerangka Do Seng dengan di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing segera menjadi marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Zai Xing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunze juga dituduh dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan tergesa-gesa bertahan di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka. Setelah itu, dia menarik dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Retak, kerangka Do Seng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa lupa membuatnya meludahkannya hari ini. Teknik Do kelas Tian milik Xiao Yan. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunze bergegas dengan niat membunuh yang berputar-putar. Xiao Yan, serahkan kerangka Do Seng. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cepat dan tangannya yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan di seberang ruang. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial yang cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak keluar. Itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kerangka Do Seng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zai Xing terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka Do Seng itu. Namun, dia tidak banyak ragu. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Do Seng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. 2 teriakan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zai Xing saat tangannya meraih kerangka Do Seng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Retak,
Di bawah gaya tarik dari kekuatan yang begitu menakutkan, kerangka Dou Seng segera mengeluarkan suara retakan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul saya. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau. Lengan tunggalnya dengan kuat meraih kerangka itu. Doki beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya, saat ia mentransfer gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan keras pada saat bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul Anda tapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak. Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata mengancam dari hantu tua Zai Xing. Kekuatan di lengannya meningkat, bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, tempat tangannya mencengkeram, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Bing He Zunze berkedip. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Zai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati karena makanan. Apa bedanya jika mereka harus menyinggung faksi ini untuk mendapatkan kerangka Dou Seng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju menjadi Dou Seng, bahkan Hall of Soul tidak akan berani melakukan apapun padanya. Berderit-berderit, mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Pembuluh darah hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Dengan mereka menarik ini dengan kuat, beberapa sendi kerangka juga secara bertahap menjadi longgar. Hihi, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga berkedip dan muncul ketika ketiganya menolak untuk melepaskan. Tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka dan dia menjerit keras. Kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. Retak, 4 ahli, dengan kekuatan 4 atau 5 bintang Dou Zuns, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat bersamaan. Kerangka Dou Seng ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu memancarkan ledakan di depan banyak tatapan tertegun. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok itu langsung tersebar. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit. Kurang ajar kau. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menunduk dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka Dou Seng yang lengkap. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Dou Seng. Cepat, ambil. Banyak tulang Dou Seng yang tersebar dari langit. Akhirnya, mereka terlempar ke alun-alun. Para ahli, yang awalnya menyerah, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia hanya menarik 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini bahkan lebih ganas. Mereka sebenarnya telah menarik kerangka itu sampai berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampilan hantu tua Zai Xing, sepertinya dia tidak menyadari bahwa kerangka Dou Seng memiliki teknik Dou kelas Tian yang tersembunyi di atasnya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang memiliki wajah hijau sambil memegang tengkorak dan lengan, sementara pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kepala aula jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik Dou kelas Tian saat menugaskan misi ini padanya. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik Dou kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Namun, tulang Dou Seng ini juga sangat berguna. Karena saya tidak dapat memperoleh yang lengkap, saya setidaknya harus mendapatkan sebagian. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekerasan tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemah, namun dia harus mengandalkan suhu panas yang menakutkan dari 3000 Lotus Heart Flame dan menggunakan semua usahanya. Meskipun ini masalahnya, dia hanya bisa memecahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya itu harus menjadi lengan kanan kerangka. Benda ini lebih sulit dari bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang menargetkan tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jari kakinya menempel di udara kosong dan cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap,
dia memimpin untuk tampil di samping tulang dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan menggenggamnya di tangannya. Intervensi Xiaoyan yang tiba-tiba juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Xiaoyan dan kelompok dokter peri kecil dari jarak dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan mengertakkan gigi dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiaoyan melirik orang-orang ini, yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengannya tidak terlalu berat, sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah diperiksa dengan cermat, Xiaoyan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiaoyan melihat lengan tulang itu. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api coklat ungu muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan tulang lengannya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat cairan kecil, seperti benda mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Ini, esensi Douseng. Lengan Xiaoyan segera bergetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi hantu tua Zai Xing kali ini adalah hal ini. Bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya memilikinya. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat fragmen tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiaoyan ini secara alami menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiaoyan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan membungkus Xiaoyan di sekitar mereka. Munculnya barisan kuat semacam ini, segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Xiaoyan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya ini. Setelah berhati-hati pengamatan, ia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi Douseng di dalamnya. Namun, setelah melakukan seleksi, Xiaoyan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng adalah harta langka. Xiaoyan membuang fragmen tulang yang tidak mengandung esensi Douseng. Matanya menyapu udara, hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zai Xing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang, yang beruntung mendapatkan fragmen tulang, juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas. Melihat kekejaman orang tua ini, para ahli di alun-alun, yang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur dari keterkejutan. Bahkan setelah hantu tua Zai Xing mengejar beberapa bagian, dia masih belum puas dengan keuntungannya. Segera, matanya yang gelap dan padat diputar saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat mata padat hantu tua Zai Xing melihat ke atas. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun saat dia tertawa dingin. Kenapa? Apakah kamu belum cukup merebutnya? Serahkan tulang di tanganmu. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan suara gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencoba. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna dari 3 nyala api menyinari mata hantu tua Zai Xing, menyebabkan wajah yang terakhir menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zai Xing bergerak-gerak. Kemarahannya hampir mengalahkan penalarannya. Namun, dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiaoyan saat ini sudah menjadi elit Douzun. Menambahkan rekannya, yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Selain itu, bahkan sampai sekarang, hatinya masih memiliki kengerian terhadap kekuatan teratai api menakutkan Xiaoyan. Jika dia bukan karena dia telah memanggil Tianzun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiaoyan setelah tertangkap basah. Hantu tua Zai Xing, aku mengusulkan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zai Xing sedang mempertimbangkan peluang kemenangannya di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan di kejauhan saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiaoyan segera tenggelam sedikit, ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya.
Apakah orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini akhirnya tidak bisa mengendalikan diri? Kolaborasi apa? Hantu tua Zai Xing bertanya dengan lemah. Kami akan bergandengan tangan dan menangkap anak nakal ini. Kerangka Doseng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal Dragon Phoenix terlalu penting bagi suku Heaven Demon Phoenix. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zai Xing menyipitkan matanya saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Dia segera mengangguk lembut. Baiklah, setuju. Senyum gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi lebih padat saat dia melihat hantu tua Zai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara dengan lemah, serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Zai Xing adalah bintang 5 Douzun asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Sekarang yang kuat dan yang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiao Yan, barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu. Wajah hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis, setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah. Kalau begitu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dokter peri kecil meraung dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Doki yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura, tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Huff, apa kamu berencana mengandalkan jumlah besarmu? Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tertegun. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh kedua tetua berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak tatapan kaget. Semua orang tahu bahwa keduanya juga asli Douzuns. Dia ya, Huo Yan. Sejak kapan suku Piton Nine Serene Deep Ground berkumpul dengan bocah ini? Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru. Elder, itu tidak benar. Kedua sesepuh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata cantik Feng Qing'er berkedip saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Hilang. Huang Xuan terkejut. Segera, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan rasa tidak percaya, jadi, kamu adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkirbalikkan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Qin Ling meliriknya tapi tidak menjawab. Haha bagus. Xiao Yan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Huang Xuan tertawa terbahak-bahak, dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling ini. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk disesali. Suku Piton Nine Serene Deep Ground mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiao Yan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya karena menentang sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan nyawa untuknya. Kamu bisa berakting jika ingin merebut sesuatu. Mengapa Anda baru saja memotong? Xiong Zhan meringkuk dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia meringkuk mulutnya. Hantu tua Zai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiao Yan itu akan diserahkan padamu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zai Xing dan berkata.
Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah bintang satu Dozun di antara kelompok ini, hantu tua Zai Xing jelas mengerti bahwa anak nakal ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu, masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut bahkan hingga hari ini. Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Zai Xing menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiao Yan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiao Yan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Zai Xing. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Elder, tinggalkan bocah itu untuk saya tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiao Yan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini telah menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Zai Xing melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Zai Xing, bagaimanapun, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiao Yan. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku surga iblis Phoenix ketika saatnya tiba. Hantu tua Zai Xing, serang. Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiao Yan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Do kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Dimungkinkan untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat hantu tua Zai Xing dan berkata, "Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini?" Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Burning Flame Valley kami berutang budi kepada teman muda Xiao Yan. Aku yang dulu secara alami tidak bisa hanya menonton diam di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menciut di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, Anda harus lebih memikirkan Burning Flame Valley. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisinya yang ini telah berada di atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika Burning Flame Valley ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Zai Xing, kau tidak perlu mengancam diriku yang dulu. Anda bahkan belum lahir ketika Burning Flame Valley saya menguasai Central Plains. Tang Zhen memiliki wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Zai Xing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa begini. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain secara kebetulan. Lembah sungai es milikku menentang lembah api yang terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat api petir 9 naga di Burning Flame Valley Anda. Selama hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka,
Bing He Zunze, yang telah menonton pertunjukan itu, tersenyum tipis. Dia juga memiliki dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak sesepuh lembah sungai es telah meninggal di tangan yang terakhir. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena campur tangan klan Gu. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan mengesampingkan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing He Zunze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiao Yan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Selain itu, selama Xiao Yan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Bing He Zunze tidak ingin menyerang dan membunuh Xiao Yan secara pribadi. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, suku Hall of Soul dan Heaven Demon Phoenix semuanya adalah faksi besar yang terkenal di Central Plains. Fondasi mereka cukup kokoh. Meskipun klan Gu sangat kuat, tidak mungkin membuat mereka merasa takut. Saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semuanya tanpa sadar merasa terdiam sesaat. Semua orang di langit itu bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar akhirnya bertengkar, semuanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas budi. Bing He Zunze membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka menangkupkan tangan ke arah Bing He Zunze. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, serang. Bang! Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan tersebut. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsa mereka. Doki yang besar dan kuat mengguncang udara sampai gemetar. Xiao Yan, kamu bisa menjawab dendam ini untuk lengan yang patah sekarang. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi yang garang. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini, seperti guntur yang marah. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam, saat dia menyaksikan kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit tertutup saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Serang. Doki segera meletus dari tubuh kelompok dokter peri kecil, ketika mereka mendengar teriakan dingin yang pekat ini. Tekanan Doki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini.